Hello fellas, look who's back, yep, it's me si Kasep Autap. Selamat datang bercerita gue kali ini. Dan di kesempatan kali ini bukan chat story, jadi tenang aja. Tapi masih di konten yang sama seperti kemarin, yaitu adalah baper, bahas paranormal experience. Nah, di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi ini bukan chat story, gue akan ngebahas sesuatu kejadian paranormal yang pasti, pengalaman orang-orang yang mengalami paranormal experience. That's why kenapa namanya baper bahas paranormal experience. Dan ini lagi viral banget, literally viral banget di mana-mana gue baca beritanya. Dan ini lumayan serem sih kalau menurut gue, karena ini masuk ke banyak portal berita dan juga masuk Wancak, dijadiin meme juga di Wancak. Karena memang ini lagi rame banget, yaitu adalah tentang hantu kuyang. Nah, tapi sebelum masuk ke konten utamanya, ada baiknya Autap yang bijaksana ini memberikan teman-teman kesempatan buat yang belum join squad Utafelas, yaitu adalah squad paling kompak, paling kece, paling solid di seluruh masyarakat Indonesia, untuk buruan gabung dengan cara klik tombol subscribe atau berlangganan yang kayak di bawah ini. Itu diklik aja. Autap kasih waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Cukup. Udah close ya. Jadi kalau misalkan kalian belum join, teman-teman Utafelas tuh udah tahu. Kenapa? Ya, betul banget. Nyesel seumur hidup karena konten yang dibahas atau yang dibawakan oleh Autap di channel ini itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat informatif, dan juga sangat-sangat menghibur untuk yang challenge-challenge, dan juga sangat horor untuk yang baper atau bahas paranormal experience. So, udah join ya squad Utafelas, langsung aja kita masuk. Ini dia pembahasannya tentang kuyang. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, hantu kuyang ini itu adalah hantu asli dari Kalimantan. Nah, hantu kuyang ini aslinya dari Kalimantan, tapi juga ada di beberapa daerah di beberapa negara ya. Jadi contohnya kalau misalkan di Bali itu penyebutannya jadi leak ya kalau nggak salah. Terus kalau di Thailand atau gue lupa di Thailand atau di Filipina itu penyebutannya jadi palasik. Tapi basically mungkin karena beberapa daerah atau beberapa negara ini berdekatan, semua punya ciri-ciri yang sama dari hantu kuyang atau palasik atau leak ini, punya ciri-ciri yang sama. Dan penyebab dia menjadi hantu atau penyebab dia menjadi setan itu juga agak mirip ya. Jadi di sini gue bacain ya. Menurut Wikipedia, kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal di masyarakat Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita, biasanya bentuknya itu wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Jadi si hantu kuyang ini atau hantu palasik ini basically sebenarnya dia cuma manusia biasa. Jadi dia belum meninggal atau belum mati. Untuk menjadi setan dia belum mati, tapi dia mempelajari semacam ilmu hitam untuk awet muda, untuk hidup abadi. Nah, caranya itu dengan cara menghisap darah bayi yang baru lahir atau menghisap darah sang ibu yang lagi hamil atau lagi mengandung. Nah, dia itu beraksinya itu cuma pada malam hari. Jadi pada waktu siang hari dia bentuknya manusia biasa, tapi ketika malam hari dia bentuknya berubah menjadi hantu kuyang, yang dimana cuma kepala doang dan juga organ-organ dalam. Jadi nggak ada badannya, jadi cuma kepala, terus ada beberapa organ kayak jantung, hati, yang kayak gitu-gitu deh, usus segala macam. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, kira-kira ini adalah hantu kuyang yang dari tadi gue bicarakan. Nah, kayak gitu, serem banget ya. Itu adanya di Kalimantan dan juga Bali dan juga ada di Thailand atau Filipina, gue agak sedikit lupa. Nah, ini ada pembahasannya lagi nih di Wikipedia. Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa ya, kayak yang tadi gue bilang. Jadi pada pagi hari, pada siang hari dia tuh orang biasa, manusia biasa yang masih hidup ya. Namun biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Jadi kayak pakai jubah hitam gitu, untuk nggak tahu ya, mungkin untuk menutupi organ-organnya yang terpisah atau gimana, gue nggak ngerti. Jadi biasanya dia pada siang hari tuh dia pakai jubah agak panjang. Nah, pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Sama kayak yang tadi gue bilang juga, yang udah gue jelasin juga. Jadi cara dia untuk hidup abadi atau hidup awet muda itu dengan menghisap darah-darah dari persalinan. Nah, tapi di beberapa daerah itu juga ketika dia nggak menemukan, ini ada yang bilang ya, ketika dia tidak menemukan bayi yang baru lahir atau ibu yang baru melakukan persalinan atau melahirkan, biasanya
biasanya si hantu kuyang ini atau palasik ini akan menghisap darah binatang ternak. Jadi di beberapa daerah tuh ada yang kayak kambingnya mati, sapinya mati, kerbaunya mati di kandang gitu. Ketika pagi hari dicek dan ternyata binatang ternaknya mati. Dan ketika diperiksa, matinya itu bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi si kambingnya ini atau si hewan ternaknya ini dia sampai kurus kering gitu, sampai kayak kempot gitu karena darahnya semuanya dihisap itu. Dan juga ada bekas kayak taring, kayak dua lubang untuk gigi taring gitu di tubuh hewan ternak tersebut. Jadi kayak ya benar kayak darahnya dihisap sampai habis untuk makanan si hantu kuyang ini atau si palasik atau leak ini. Nah, orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Nah, karena dia keluarnya malam hari jadi cuma kena pancaran sinar bulan biasanya. Nah, itu ngelihatnya itu kayak burung terbang, jadi nggak begitu kelihatan bentuk kepala dan juga organ-organ. Biasanya orang akan melihatnya seperti burung yang terbang, burung besar yang terbang gitu. Nah, terus ada cara untuk menghadapinya juga. Ini dari beberapa yang gue baca. Itu yang pertama adalah untuk menghadapinya korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Ya, supaya si hantu kuyang ini takut. Kemungkinan dia takut sama segala sesuatu yang ramai gitu kali ya, segala sesuatu tentang keramaian. Jadi mirip-mirip kayak kalau misalkan anak kecil di kampung-kampung itu biasanya kalau diculik wewe gombel, itu biasanya juga sama tuh caranya, dengan bunyiin perabotan rumah tangga yang berisik kayak panci, wajan, teflon, yang kayak gitu-gitu. Ramai-ramai dengan warga dari kampung sekitar. Dan kenapa kayaknya dia takut dengan keramaian? Karena pada saat dia terbang itu, pada saat dia mencari mangsa itu, mukanya itu masih muka manusia yang dia pakai juga ketika bersosialisasi di kampung sekitar. Jadi sebenarnya dia itu takut ketahuan gitu. Makanya dia tuh biasanya beraksi pada malam hari yang nggak kelihatan gitu. Jadi dia sebenarnya tuh takut sama warga. Ya iyalah, karena ketika siang hari dia hampir nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi pada siang hari tuh dia biasanya hanya makhluk biasa, maksudnya hanya manusia biasa. Makanya mungkin dia takut keramaian karena takut ketahuan kali ya aslinya siapa kayak gitu. Dan cara kedua adalah dengan cara menusuk lehernya dengan pisau, ya, menikam lehernya dengan pisau. Tapi pada saat kepalanya itu terbang. Jadi ketika kepalanya terbang kan ada badannya nih. Jadi kayak misalkan udah ketahuan nih di sebuah kampung gitu ada yang mendalami ilmu hitam kuyang ini. Oh, misalkan si A gitu ya. Nah, ketika si hantu kuyangnya ini pergi mencari mangsa, warga itu harus datang ke rumahnya karena biasanya tubuhnya itu ada di badannya, itu ada di rumahnya dia gitu. Nah, itu lehernya ditusuk. Nah, nanti ketika lehernya ditusuk, si hantu kuyang ini nggak bakalan bisa balik ke tubuhnya, yang akan menyebabkan si hantu kuyang ini mati karena dia nggak bisa balik lagi ke tubuh asalnya. Kira-kira 3 ya berarti totalnya, sama sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Nah, di sini ada berita, ini gue baca dari Kaskus, tapi di sini ada watermark dari Samarinda Post. Jadi ini kejadiannya mungkin di Samarinda Post Prokal. Judulnya adalah warga tewas dihisap kuyang. Tepatnya kejadiannya di Bontang. Warga yang sedang hamil dan memiliki anak bayi diliput rasa takut. Ketakutan itu bermula setelah hampir 1 minggu kejadian aneh menimpa keluarga pasangan Muhammad Arif 24 tahun dan Syarifah 17 tahun. Putri pasangan tersebut yang masih berusia 2 bulan lebih 1 minggu bernama Kayla, tiba-tiba wajahnya pucat pasi, darah keluar dari ujung mata, hidung dan bibirnya yang tampak kebiruan. Sontak pasangan muda ini langsung histeris. Mereka tak menyangka mendapati putrinya sudah sekarat dan diperkirakan sudah tak bernyawa. Wow, serem banget. Waktu itu anakku bangun jam 11 malam, nangis minta susu. Kebiasaan saya kalau menyusui memang harus bangun karena takut kalau sambil tidur nindis anakku, jadi takut ketindihan, ujar Syarifah saat ditemui di kediamannya Jumat kemarin. Peristiwa itu dialami Sabtu tanggal 24 bulan 12 lalu di kediamannya Jalan Pangeran Suryanata, bekas Jalan Sendawar nomor 14 Bontang Baru. Menurut Syarifah, usai menyusui bayinya lantas dibaringkan kembali di sampingnya dan ia pun tidur kembali. Tepat pukul 4 pagi dini hari, ia terbangun kaget mendapati anaknya sudah berada di sampingnya. Saya waktu itu teriak minta tolong suami, saya suruh ambil anakku agar nggak tertindis. Begitu pas mau diangkat suami, si Kayla bibirnya sudah biru. Anehnya di jidatnya atau kening ada sebercik darah. Dikira suami itu bekas gigitan nyamuk dan dilap sama suami. Kok aneh nggak ada bekas gigitan? Terus suami lihat ada darah juga di mata dan di hidung.
kata Syarifah. Saat itu suami langsung bawa ke rumah sakit Amalia. Saat dia periksa dokter, Kayla sudah nggak bernyawa atau meninggal. Anehnya dari diagnosa dokter, kata Syarifah, Kayla dinyatakan jatuh dari tempat tidur. Saat itu suami langsung bawa ke rumah sakit. Mana mungkin jatuh, kita loh tidurnya di bawah, kasurnya tipis nggak ada ranjang. Terus posisi Kayla kan masih bayi dan saya bedong, jadi nggak mungkin jatuh, tutur Syarifah. Kalaupun tertindis saat tidur, Syarifah mengatakan juga tidak mungkin karena jika tertindis olehnya, pasti Kayla biru wajahnya dan tidak ada bekas darah. Anehnya kok ada darah di jidatnya. Darah apa itu? Sedangkan tangan Kayla kan posisi di bedong, kata Syarifah. Wow, seram ya. Jadi si hantu kuyang ini gak meninggalkan jejak sedikit pun gitu ya. Terus saat dimandikan barulah mereka menyadari jika kematian Kayla tidak wajar. Sebab menurut Syarifah, saat ibunya memandikan jenazah Kayla, di punggung Kayla membiru hingga sepanjang satu tangan. Ubun-ubun Kayla cekung ke dalam seperti bolong seukuran jari kelingking. Waduh. Terus katanya, dihisap kuyang memang anakku ini. Gak rela saya, kalau meninggal wajar saya terima. Tapi ini anakku sehat-sehat saja sebelumnya. Malah seperti biasa gak ada sakit, gak ada apa-apa, sehat anakku itu, ujar Syarifah yang tertekan dan berduka. Diakui Syarifah, ia sama sekali tak memiliki firasat apapun. Namun pada Jumat malam tanggal 29 bulan 12, entah kenapa ia ingin mencuci semua pakaian almarhum anaknya. Malam itu kucuci semua bajunya. Itu aja yang kurasakan, kalau baju anakku gak ada pada habis semua, ujarnya. Dan setelah ia mengupload status tentang kematian anaknya di medsos atau media sosial, warga pun mulai menanggapi. Bahkan ada yang mengaku melihat hantu kepala terbang. Sehingga dipastikan bukan hanya Syarifah yang mengalami, namun beberapa warga seperti pemilik akun Facebook Butik Fauzan yang juga memiliki bayi, termasuk Kusnul, warga Jalan Kemuning RT 04 nomor 29 PCV PKT. Menurut Kusnul yang ditemui di sela-sela acara pencerahan TPA di Pasar Telihan Selasa lalu, saat sedang memberi makan ikan di kolam rumahnya, dia melihat sosok kepala yang menyala di atas pohon depan rumahnya. Sontak ia langsung memfoto sosok tersebut. Anehnya, esok harinya akibat memfoto makhluk jadi-jadian tersebut, matanya bengkak dan merah. Jadi karena ngefoto dan karena ngelihat makhluk terbang itu secara langsung, kayak semacam kena santet gitu ya. Maksudnya jadi kena sihirnya gitu si Kusnul ini. Jadi matanya bengkak dan juga memerah. Saya lihat benar muncul di pohon itu. Sebelumnya saya juga dengar suara tangisan perempuan, katanya. Oh, jadi sebelum dia ngelihat ada sosok kepala buntung itu atau sosok hantu kuyang itu, dia udah dengar suara tangisan perempuan. Nah, ini ada lagi penjelasannya. Dikatakan Husnul, ia juga memiliki seorang bayi yang masih 1 tahun umurnya dan sudah 5 hari sakit panas. Tapi anehnya ia merasa panasnya bukan sembarang panas. Biasa kalau panas dikasih minum Panadol pasti turun, ini enggak. Dan kalau malam seperti marah-marah terus memandang ke atas, ujar Husnul. Husnul mengaku jika di daerahnya tersiar sering ada wanita mondar-mandir seorang diri. Senada tetangganya depan rumah Kusnul yang juga bekerja di PKT mengaku melihat ada sosok kepala terbang. Suami Mbak Irma depan rumah juga melihat kuyang itu, kata Kusnul. Sebelumnya Irma pun mengupload jika ia merasa takut ditinggal suami kerja malam karena suaminya bercerita jika pernah melihat sosok aneh tersebut. Wow, jadi memang ada ya penampakannya. Jadi ini bisa dibilang bukan hoax ya, karena ada beberapa kesaksian dan juga ada beberapa kejadian yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini adalah penampakannya lagi dari hantu kuyang atau palasik atau leak. Nah, di sini juga ada artikel mengenai hantu kuyang itu, bahwa jika hantu kuyang tidak menemukan mangsa berupa wanita yang sedang melahirkan, maka ia akan terbang dan berkeliaran di sekitar rumah-rumah penduduk. Konon mencari bekas pembalut seseorang yang dibuang. Jadi dia juga bisa ngisep darah dari pembalut wanita yang sedang dapat ya, atau sedang datang bulan. Nah, terus juga ada berita, ini baru kejadian April kemarin. Itu ada seseorang yang menangkap secara langsung dari hantu kuyang tersebut ya. Nah, ini kejadiannya ada di Banjarmasin dan dipost sama banjarmasinpost.co.id. Temuan hantu kuyang kembali menggegerkan warga Kalimantan Selatan. Kali ini temuan hantu kuyang berada di Jalan Gawi, Sabumi, Marabahan, Kabupaten Batola. Kabar ini dibagikan akun pembakal Arif di grup Facebook Saga Firefighter pada Jumat 6 April 2018 sekitar pukul 00.00 WITA.
bujur kadanya kada tahu lagi. Nah, baru dapat info malam ini Kuyang ditangkap warga di Marabahan malam ini. Tadi hanyar aja kejadiannya, Jalan Gawi, Sabumi, Jalan Tambus, daerah hutan. Sekedar info aja malam ini. Nah, ini gue nggak tahu bahasa apa. Buat teman-teman yang ngerti, boleh tulis di komen box di bawah ya. Jadi dia maksudnya apa, ngomongnya apa. Kayaknya sih kayak dia mau ngasih info bahwa kejadian itu baru aja, hanyar. Anyar tuh biasanya baru kan ya. Jadi boleh teman-teman yang ngerti bahasanya, ini kayaknya bahasa Kalimantan, boleh tulis di komen box di bawah ya, orang ini ngomong apa. Oke, bantu gua. Oke, dan juga bantu teman-teman yang lainnya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kayak nyangkut di pohon gitu ya guys. Gila, ini serem banget kalau menurut gua. Ketangkep berarti ya. Apa nyangkut gitu di wah gila, organnya anjir. Serem banget ini. Ngeri banget ini, parah. Nah, selain itu juga ada artikel lain yang membahas rahasia menangkal hantu palasik atau kuyang. Jadi ternyata masih ada lagi guys metodenya selain tadi yang sapu lidi sama bunyiin perabotan kayak panci, wajan dan lain-lain. Ini juga ada cara lain, yaitu adalah ibu-ibu yang sedang hamil biasanya membawa jimat kemanapun mereka pergi. Jimat tersebut adalah sebuah kantong yang berisi dengan kunyit, cengkeh, merica hitam, bawang putih, buah pala, dan pinang sinawal. Jadi ini boleh nih tipsnya coba buat teman-teman yang lagi hamil, atau istrinya lagi hamil, atau tetangganya atau kakaknya, ini boleh dikasih tahu tentang info ini ya, supaya ya kita kan menghindari aja hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu dia tadi semua artikel-artikel mengenai hantu kuyang atau palasik atau leak ini. Nah, sekarang kita mau nonton ada salah satu video penampakan hantu kuyang yang anehnya ini kejadiannya di siang hari. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat ini dia video penampakannya. Oke, ini kayak di kebun gitu ya, kayak di sawah. Ya kayak di kebun, kayak di sawah gitu. Itu bukan? Oh enggak, itu orang guys. Lagi ngapain dia? Lagi pup apa lagi? Oke, ya itu dia penampakan dari hantu kuyang ya yang tertangkap oleh video. Nah, kalau gua pribadi sih ya, gua kalau tadi yang digambarin gitu kan biasanya orang-orang yang melihat hantu kuyang itu seperti melihat burung yang besar sedang terbang gitu kan. Kalau gua pribadi, gua nggak tahu ya ini hantu kuyang atau enggak yang gua lihat, tapi gua pernah punya dua pengalaman. Yang pengalaman pertama yaitu adalah ketika gue disuapin makan sama nyokap gue. Pada saat gue masih tinggal di rumah nyokap gue dulu, itu masih kecil, gue masih kayak sekitar SD gitu. Gue disuapin itu sekitar setengah 6 sore. Jadi benar-benar mau maghrib. Gue disuapin di depan rumah gitu, di halaman rumah gitu. Nah, depan rumah gue itu langsung kayak ya kayak gini nih, kayak di video yang tadi kita tonton. Jadi kayak sawah gitu, kayak kebon gitu. Belum banyak rumah yang jadi di situ. Terus tiba-tiba gue ngeliat dari salah satu apa sih bilangnya ya, yang kayak buat yang perairannya itu, irigasinya itu ya, yang buat nampung airnya itu dari si sawah atau si kebun itu lagi kering. Nah, tapi dari situ ada semacam kepala ya, kayak nongol terus nunduk lagi, nunduk lagi. Jadi kelihatan nggak kelihatan. Nah, pada awalnya gue bilang gue kira itu adalah plastik. Jadi gue sempat nanya sama nyokap gue, "Mah, itu apaan sih?" gitu kan. Terus nyokap gue juga bilang, "Plastik itu mah, plastik kayak kena angin gitu guys. Jadi warnanya hitam gitu." Tapi karena dia jauh dan agak sedikit samar-samar, gue nggak begitu jelas gitu. Tapi kok kayak kalau plastik kok dia pada saat nggak ada angin dia tetap kayak gitu. Dan itu konsisten. Jadi kayak per let's say per 2 detik gitu ya. 2 detik nongol, 2 detik turun, 2 detik nongol, 2 detik turun. Kalau plastik kan seharusnya kalau kena angin kan dia pasti kayak agak random gitu kan ya, kayak tek terus turun atau gimana. Ketika nggak ada angin dia jatuh ke bawah gitu. Ketika ada angin dia baru gerak lagi. Ini enggak, ini konstan, benar-benar stabil. Let's say per 2 detik gitu. Dan beberapa saat ketika nyokap gua ngomong kayak gitu, nyokap gua sendiri yang nyuruh gua untuk masuk ke dalam. Jadi nyokap gua bilang makanannya belum habis. Jadi pada saat gue suapin itu makanannya belum habis, dan nyokap gue sendiri yang bilang, "Yaudah deh, makanannya di dalam aja yuk, masuk, udah mau maghrib," kata nyokap gue kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah nyokap gue sendiri sebenarnya takut, karena mungkin orang tua tuh biasanya berusaha untuk tidak kelihatan takut di depan anaknya. Tapi sekarang ketika gue udah gede, gue udah baru sadar, gue baru ingat bahwa berarti waktu itu nyokap gue sendiri juga takut ya, karena itu tidak seperti plastik atau kantong plastik yang terkena angin gitu ya. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah waktu itu kalau nggak salah malam tahun baru, gue di rumah teman gue, dan kebetulan rumah itu kayak rumah keduanya dia. Jadi jarang dipakai. Ada semacam balkonnya, di atasnya ada gazebo gitu. Di lantai paling atas di loteng itu ada gazebo gede. Nah, kita lagi pada main apa ya, gue lupa. Pokoknya main sebuah games gitu deh di lantai paling atas itu, sambil ngobrol-ngobrol, sambil pada ngerokok-ngerokok gitu kan.
And then tiba-tiba ada satu orang bilang kayak gini, itu apa sih? Kok kayak terbang gitu. Terus pas dilihat lagi, semuanya ngeliat kan gitu. Oh ya, apa tuh? Oh, plastik ini sama bentuknya kayak plastik hitam gitu, kayak kantong kresek plastik hitam. Tapi terbangnya itu ya balik lagi, kalau plastik kan biasanya kalau kena angin tuh kan bakalan random gitu kan, muter atau gimana lah gitu. Ngacak lah pokoknya, ntar kesini, ntar ke situ, ntar kesini, ntar ke situ. Nah, si kantong plastik ini muternya itu apa ya? Searah. Dia muterin di atas satu rumah gitu. Dia muterin gitu, muter gitu, kayak kelilingin rumah tersebut gitu, di atasnya gitu dia muterin gitu. Dan tiba-tiba satu orang nyeletuk gitu, itu kayaknya kepala buntung deh, kayak gitu. Nggak lama, dia makin lama makin deket ke arah kita karena semuanya takut. Akhirnya semuanya turun dan ya sampai sekarang kita nggak tahu itu apa. Tapi kalau yang gue yakinin sih mungkin yang teman gue bilang itu bener, kayak hantu kepala buntung atau gimana. Karena kalau plastik sih nggak mungkin muterin di atas rumah secara ini ya, gerakannya apa terlalu tersistematis gitu gerakannya. Kayak ya pasti itu sebuah makhluk yang bergerak. Yang jelas adalah itu bukan kantong plastik yang kena angin. Titik. Kita nggak tahu itu apa, tapi bentuknya bulat, hitam, dan karena itu gelap gulita, jadi ya seingat kita ya cuma itu bentuknya kayak kepala gitu aja. So that's it guys, video for today. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jadi itu dia tadi fakta-fakta atau artikel-artikel dari hantu kuyang atau palasik atau leak kalau dari Bali. Gimana menurut kalian, serem atau enggak? Bantu gua komen di bawah, ini serem atau enggak. Dan juga tadi ada yang ngomong bahasa Banjarmasin ya, bahasa Kalimantan, tolong diartiin buat teman-teman yang ngerti, tulis di komen box di bawah juga. Dan kalau misalkan kalian suka sama konten ini dan pengen gua lanjut untuk ngebahas paranormal experience yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana, boleh klik tombol like sebanyak-banyaknya sampai 10.000 likes. Ajak teman-temannya semua, tetangga, kakek, nenek untuk nonton video ini dan juga klik tombol like sebanyak-banyaknya sampai 10.000 likes. Maka langsung Autap lanjut. Autap orangnya tuh nempatin janji banget, begitu 10.000 likes tembus langsung lanjut. Oke? Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis sebenarnya apapun, jadi kalian gak usah takut, dan itu bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Kalau udah klik tombol subscribe atau berlangganan, langsung klik tombol bell atau lonceng yang gambar kayak begini. Supaya kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube kalau misalkan gue upload video baru. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan sama video-video gue yang paling anyar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gue di @gustavode. Di search aja nih, dari tadi melayang-layang di bawah gue udah tulis ya, @gustavode di search dan juga di follow. Karena gue banyak ngepost konten yang gak bisa gue post di YouTube. Itu biasanya gue postnya di Instagram, baik itu di feed ataupun di Instastory. Mulai dari konten-konten yang menghibur, yang lucu-lucu, yang serem-serem juga ada. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi gue di @gustavode. Dan kalau misalkan kalian udah 18 tahun ke atas dan kebetulan nge-vape, boleh cek channel Vape Motion di youtube.com/vapemotion. Akan gue tulis di bawah, silahkan kalian cek. Gue nge-review sama Aldo itu mod, RDA, RDTA, semuanya deh pokoknya, liquid dan lain-lain yang berbau tentang vape. Dan kalau kalian suka dengan gaming, gue juga punya channel gaming di youtube.com/autapgaming. Di search dan juga di subscribe karena di situ banyak gue nge-review game-game yang keren. Gue mainin game-game yang keren, yang seru, yang serem juga ada. Jadi kalian subscribe juga, gue akan tulis di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau jago beatbox seperti Autap gini ya, langsung join aja sekolahbeatbox.id ya. Sekolah Beatbox Indonesia, www.sekolahbeatbox.com. Gua akan tulis di bawah juga. That's it guys, video for today. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye bye, thank you guys.